Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita membacakan buku Fiqh Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Hari ini di sesi yang ke-74 halaman 256 tentang kesimpulan atau khulasah dari makna hikmah dalam berdakwah, bagian daripada kaifiat dakwah atau cara berdakwah dengan hikmah. Di dalam khulasah ini Mbak Nasir menuliskan, dalam usaha untuk mendekati isi yang terkandung dalam istilah dakwah bil hikmah, telah kita kemukakan beberapa contoh dari gaya dakwah dalam Al-Quran sendiri, dari sunnah Rasul dan dari khitoh para sahabat yang menyelenggarakan dakwah di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Hikmah bertemu berupa kemampuan memilih saat yang tepat untuk melangkah, kemampuan mencari kontak dalam alam pemikiran guna dijadikan titik bertolak, kemampuan memilih kata dan cara yang tepat sesuai dengan pokok persoalan, sepadan dengan suasana serta keadaan orang yang sedang dia hadapi. Hikmah ini menjelma antara lain berupa qaulan sadid, qaulan ma'ruf, qaulan baligh, berupa hajrun jamil, uswah hasanah, dan lisanul hal. Kita percaya bahwa contoh-contoh seperti itu pasti akan dapat ditambah oleh setiap mubaligh yang bersedia menggalinya sendiri dari sumber-sumber yang kita sebut di atas. Bila seorang mubaligh dalam menelaah Al-Quran dengan tadabbur sampai umpamanya kepada surat Al-Mumtahanah ayat 1, tentulah ia akan dapat merasakan bagaimana tajamnya qaulan lain yang dalam rangka mau'izah sedang mengoperasi jantung umat Muhammad SAW sendiri, baik yang di waktu itu ataupun yang sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu jadi sahabat. Kamu sampaikan kepada mereka lantaran cinta sayang, padahal mereka sudah kufur kepada kebenaran yang telah datang kepadamu. Mereka usir Rasul dan kamu sendiri lantaran kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika benar kamu telah keluar meninggalkan Makkah karena hendak berjihad pada jalanku dan lantaran mengharapkan keridhoanku, kenapa kamu bisikkan rahasia kepada mereka lantaran cinta kepada mereka, padahal aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu lahirkan. Maka barang siapa di antara kamu berbuat demikian, sesungguhnya sesatlah dia dari jalan yang lurus. Surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ayat ini turun tatkala Hatib bin Abi Balta'ah, seorang pembantu Rasulullah SAW yang setia, seorang muhajir dan pejuang perang Badar, terdorong oleh rasa mazhul dan cemas memikirkan nasib anak-anak dan keluarganya yang tinggal di Mekah. Tanpa ada yang melindungi mereka, mencoba mengirim berita kepada Quraisy tentang maksud Rasulullah SAW beserta umat Islam akan memasuki kota Mekah menunaikan ibadah haji sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Untunglah surat Hatib yang dikirimkannya ke Mekah dengan seorang kurir dapat disusuli sehingga tidak jadi sampai ke tangan kaum Quraisy. Maksud Hatib bukan untuk berkhianat terhadap agama dan Rasul, akan tetapi semata-mata terdorong oleh keinginan hendak menyelamatkan keluarga. Kalau dengan berbuat begitu dia akan dapat melunakkan hati kaum Quraisy terhadap keluarganya yang sedang berada di tengah-tengah mereka, sehingga anak-anak dan kerabatnya tidak akan diapa-apakan oleh mereka sekiranya terjadi pertempuran nanti.
Demikian rupa terpusat pikiran dan perasaannya kepada penyelamatan keluarganya waktu itu, sehingga tidak teringat olehnya betapa besar bahaya yang mungkin diakibatkan oleh perbuatannya itu terhadap perjuangan. Hatib bukan pula keturunan suku Quraisy, hanya ada janji setia kawan muhalafah antara dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga tidak ada dari kaum Quraisy yang dapat diharapkan akan melindungi keluarganya. Diterangkannya semua itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengusulkan supaya dia dihukum sebagai pengkhianat, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata melihat kepada perbuatannya itu saja. Beliau pertimbangkan apa sesungguhnya yang mendorong Hatib berbuat kesalahan itu. Beliau mempertimbangkan ketaatan dan keikhlasan Hatib dalam memperjuangkan risalah dengan jiwa raganya semenjak hijrah selama ini, yang kesemuanya itu beliau ketahui dari dekat. Rasulullah memaafkan kesalahan Hatib. Dalam pada itu, serasa kemana gerangan Hatib akan menyurukkan kepalanya bila dia mendengarkan wahyu ilahi di surat Al-Mumtahanah ayat 1 itu, yang sehalus dan setajam itu bunyinya, yang dimulai dengan panggilan umum, wahai orang-orang yang beriman, yang dengan segenap ketajamannya pun penuh dengan kerahiman, dan diakhiri dengan peringatan, sesatlah dia dari jalan yang lurus barang siapa di antara kamu berbuat demikian. Bila sampai pula kepada surat At-Taubah ayat 83 umpamanya, ia akan dapat mengecap qaulan sadid dalam rangka mujadalah tengah berhadapan dengan orang-orang munafik yang tadinya telah meninggalkan barisan umat di saat yang berbahaya, lalu ingin mengambil muka kembali supaya dibawa serta sama-sama berjuang setelah melihat bahaya tak lagi ada. Surat At-Taubah ayat 83. Ayat ini turun sebagai jawaban atas sikap orang-orang munafik yang biasanya dalam perjuangan selalu suka melihat angin. Baru setelah kelihatan tanda-tanda bahwa kemenangan akan berada pada pihak Rasulullah beserta umatnya, mereka lalu berlomba-lomba menonjolkan diri untuk turut berjuang pula, sekedar untuk dapat membonceng menang. Satu-satunya jawab yang pantas diberikan kepada laku dapat lagak orang munafik semacam ini ialah jawaban yang tegas dan jelas seperti semula. Sekarang pun teruslah kamu duduk bersama-sama orang yang tinggal dan mau ketinggalan, agar berpisah dari beras. Dari semula pangkal bertolak masing-masing sudah berlainan, dan selanjutnya titik tujuan satu sama lain tak bertemu. Di sini qaulan sadid bersuara tegas dan terus terang, singkap daun tampak buah final, tetapi satria bersih dari umpat-umpatan dan berengut-rengutan, bersih dari unsur-unsur rasa dendam yang biasa terdapat pada jiwa yang kerdil. Silahkan pula membacanya secara bertenang, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil, semua ini ada dalam sumber-sumber yang dekat, berada dalam jangkauan setiap mubaligh. Maka risalah kecil ini mengajak supaya sama-sama menggali dari sumber-sumber yang terdekat itu sebanyak-banyaknya manfaat bagi memperkaya otak dan hati. Demikian untuk mempertinggi mutu dakwah bil hikmah. Itulah, kita sudah selesai membahas tentang kaifiyah dakwah, yaitu cara berdakwah dengan hikmah, dengan makna-makna hikmah yang Pak Nasir sudah ungkapkan. Ada 7 makna hikmah itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.